Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat yang ke-75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Apakah kalian masih mengharapkan mereka, maksudnya orang-orang Yahudi Madinah, akan percaya kepada kalian, padahal segolongan dari mereka telah mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahuinya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka, maka mereka akan mengatakan, apakah kalian akan menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Tuhan kalian? Tidakkah kalian mengerti? Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka terang-terangkan? Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di antara watak-watak orang Yahudi Madinah. Di antara orang-orang Yahudi Madinah itu ada yang menjadi munafik, kemudian bergabung dengan munafik yang berasal dari orang-orang musyrik Khazraj dan Aus. Jadi di Madinah itu ada dua kelompok orang munafik. Munafik dari kalangan Yahudi dan munafik dari kalangan orang-orang musyrik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan afatatma'un. Apakah kalian, maksudnya kalian di sini siapa? Orang-orang Ansar. Karena orang-orang Ansar itu sebelum kedatangan Rasul mereka selalu berinteraksi dengan orang Yahudi. Karena kan di Mekah enggak ada orang Yahudi. Yahudi itu banyak di Madinah. Orang Ansar biasa mereka berhubungan dengan orang-orang Yahudi sebelum kedatangan Rasul atau setelah kedatangan Rasul. Sehingga ketika kedatangan Nabi SAW, orang-orang Ansar itu mereka menghendaki bahwa saudara-saudara mereka dari orang-orang Yahudi juga beriman seperti mereka. Maunya begitu orang-orang Ansar itu. Jadi maunya orang-orang Yahudi itu beriman seperti mereka kepada Nabi. Itu keinginan besar orang-orang Ansar terhadap orang-orang Yahudi. Makanya Allah mengatakan afatatma'un,
apakah kalian masih mengharap, wahai orang-orang Ansar, an yu'minu lakum, mereka orang-orang Yahudi itu percaya kepada kalian, percaya kepada keimanan kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana fariqum minhum, padahal ada sekelompok mereka itu yasma'una kalamullah, mereka mendengar kalam Allah. Maksudnya kalam Allah bukan Quran di sini, maksudnya Taurat. Kamu kan sudah tahu mereka punya kitab Taurat. Dan dalam kitab Taurat mereka diterangkan siapa sosok Nabi. Mereka paham siapa Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Bahkan lebih paham kepada Nabi yang akan diutus dibandingkan anak-anak mereka sendiri. Saking setiap hari dibaca gitu ya, dinanti-nanti kapan datang Nabi tersebut. Artinya mereka sudah baca buat Taurat. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqamu. Tiba-tiba mereka merubah-rubah Taurat setelah mereka memahaminya. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu itu. Artinya begini, orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah itu, sering saya ulang-ulang, mereka tinggal ratusan tahun itu bukan karena tidak ada alasan. Alasannya jelas. Karena menurut para pembesar Yahudi, padri-padri mereka, bahwa nanti di akhir zaman akan muncul seorang nabi yang menutup seluruh kenabian dan kerasulan. Makanya padri-padri mereka mengarahkan Yahudi-Yahudi yang ada di Syam dan di semua tempat di dunia untuk mengarah ke Madinah. Maka banyak orang-orang Yahudi yang hijrah dari Syam ke Madinah. Salah satunya Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qunaiqah, dan Yahudi Bani Nadir. Dan juga Yahudi-Yahudi yang tinggal di Fadak, yang tinggal di Khaybar, ya, yang tinggal di Ummul Qura dan di beberapa tempat di sekitar Madinah. Karena sebuah keyakinan akan muncul seorang nabi. Dan itu diwariskan dari moyang mereka ke cucu-cucu mereka. Agar kalau datang nabi ini beriman kalian, tolong dia, dan begitu seterusnya. Sehingga keyakinan inilah yang menjadikan kebanggaan orang Yahudi yang selalu mengancam orang Nasrani, mengancam orang-orang musyrik Khazraj dan Aus. Yang belakangan justru orang-orang musyrik Khazraj dan Aus malah masuk Islam dan jadi orang Ansar. Bahkan sebab masuk Islamnya orang-orang musyrik Khazraj dan Aus itu justru karena informasi dari Yahudi bahwa akan ada seorang nabi. Mereka kan orang-orang musyrik, nggak ada kitab, sehingga mereka tidak punya pengetahuan tentang nabi yang akan muncul. Tetapi karena setiap hari orang-orang Yahudi bicara tentang nabi ini, makanya hafal orang-orang musyrik Khazraj dan Aus itu. Makanya ketika para pembesar mereka kemudian haji ala jahiliyah ke Mekah, tiba-tiba mereka mendengar di Mekah muncul seorang nabi, langsung beriman mereka. Dan mereka mengatakan jangan sampai kita beriman kepada nabi ini didahului orang Yahudi katanya. Maka masuk Islamnya orang-orang Ansar justru disebabkan informasi dari orang Yahudi. Lah yang punya informasi sendiri justru tidak beriman. Yang dapat informasi justru beriman gitu ya. Sumber informasinya kan dari orang-orang Yahudi. Tapi ketika betul-betul Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, sifatnya persis seperti yang di Taurat. Begitu juga sahabat-sahabat yang bersama Rasul juga sifat-sifatnya persis seperti yang di Taurat. Justru mereka malah kufur, tidak beriman, sia-sia tinggal mereka di Madinah. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalaulah seandainya 10 saja, nggak usah banyak-banyak, 10 saja dari para pembesar Yahudi itu beriman, niscaya semua Yahudi akan beriman kepada Rasul. Kalau 10 saja. Tetapi tidak ada pembesar-pembesar Yahudi yang beriman kecuali satu, namanya Abdullah ibn Salam. Yang lainnya kufur. Ya.
Bahkan pembesar-pembesar Yahudi justru yang menjadi dalang orang-orang awamnya dilarang untuk mengikuti Nabi. Didoktrin sama pembesar-pembesarnya, padri-padrinya itu jangan mengikuti Nabi. Nanti gambarannya di sini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ila ba'duhum ila ba'din qalu. Yang berkata ini siapa? Pembesar Yahudi. Kepada siapa? Kepada orang-orang awamnya Yahudi dari kalangan munafik Yahudi. Atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, katanya. Artinya bahwa pembesar Yahudi jadi kompor malah kepada orang-orang awam Yahudi, jangan beriman kepada Nabi, katanya. Intinya Allah menyinggung orang-orang Ansar. Bahasa kitanya, ngapainlah kalian ini capek-capek gitu bahasa kitanya. Mengharap orang-orang Yahudi itu beriman, gak akan beriman mereka. Gak usah capek-capek, sampaikan saja dakwah gitu. Soal mereka menerima atau tidak urusan mereka. Tapi tidak usah lelah letih kalian itu. Karena apa? Karena tradisi orang Yahudi itu memang dari turun-temurun dari moyang mereka suka menentang nabinya. Jangan lagi beriman kepada Nabi Arab. Nabi Musa saja, Nabi mereka sendiri, mereka selalu mendustakan. Oh, Nabi mereka sendiri, Nabi Musa, mereka dustakan. Salah satunya kisah yang ma'ruf ketika orang-orang pilihan Nabi Musa kemudian diajak untuk mengambil Taurat ke Bukit Sainah. Tiba-tiba kemudian Musa sudah mendapatkan mandat Taurat dan mereka baru sampai karena mereka tidak bisa mengejar Musa. Tiba-tiba mereka mengatakan kepada Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak beriman kepadamu dan kepada kenabian wahai Musa sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Lah, mereka mengatakan tidak beriman. Itu sama nabinya tuh ya. La yu'min, ya, tidak beriman. Lan nu'mina laka, saya tidak akan beriman kepadamu. Loh, nabinya saja dikufuri. Sampai engkau buktikan perkataanmu, tampakkan Tuhanmu secara terang-terangan. Lah kalau Nabi Musa, Nabi Bani Israel, sudah jelas-jelas Nabi dari Bani Israel saja dikufuri oleh moyang-moyang mereka. Macam ini Nabi bukan dari Bani Israel tapi Bani Ismail. Keturunan Ismail bukan keturunan daripada Yakub. Tentu juga akan lebih diingkari lagi gitu maksudnya ya. Oh, Nabi mereka dari Bani Israel saja enggak nerima, apalagi pula Nabi dari Arab pula. Makanya tidak perlulah kalian itu bahasa kitanya capek-capek lelah letih mengharap mereka beriman kepada Rasul seperti berimannya kalian. Sementara mereka sebelum kalian masuk Islam maksudnya sudah mendengar Taurat. Jadi maklumat kedatangan Rasul itu lebih dulu dibandingkan orang-orang Ansar. Mereka sudah mendengar kalamullah, sudah membaca Taurat, tetapi mereka justru yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Mereka sendiri yang menghapus-hapus Taurat, yang mengubah Taurat, yang mengotak-atik Taurat setelah mereka paham. Sebagian para ulama seperti Imam Bukhari rahimahullahu taala, maksudnya yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Mereka mentahrif, mengubah-ubah Taurat itu maksudnya bukan lafadznya. Bukan lafadznya, tetapi maknanya. Lafadznya mereka tidak ubah, tetapi tafsirnya mereka dibawa sekehendak mereka, disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia mengatakan tidak. Bahkan orang Yahudi itu bukan makna saja, sampai ke lafaz-lafaznya dirubah. Walaupun tidak banyak, tetapi ada contoh ketika Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih Ismail. Mereka ganti Ismail dengan Ishak. Makanya orang-orang Yahudi menganggap bahwa Ibnu Dhabihah itu bukan Ismail tetapi Ishak. Mereka merubah lafadznya. Dari sini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa mereka bukan hanya merubah-rubah makna tetapi juga sampai kepada lafadznya. Itulah jahatnya orang-orang Yahudi kepada kalamullah. Pertanyaannya, kenapa orang-orang Yahudi ini susah kali mereka masuk Islam? Maksudnya mendapatkan hidayah itu susah.
tidak sebagaimana orang-orang musyrik Arab yang sangat mudah sekali menerima Islam, sampai-sampai penyebaran Islam di kota Madinah itu tidak butuh waktu lama. Ya, hanya beberapa tahun Nabi SAW tinggal di Madinah, ribuan orang-orang musyrik mereka masuk Islam, yang kemudian mereka tergabung kepada Ansar. Ada beberapa penyebab susahnya orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Yang pertama, susahnya mereka masuk Islam itu karena mereka itu suka al-iftira 'ala Allahi kadziban. Mereka suka berdusta atas nama Allah. Orang Yahudi itu suka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi mengubah-ubah kitab Taurat, itu kan berdusta. Allah mengatakan lain, mereka tafsirkan lain. Satu ke barat, satu ke timur. Yang kedua, qasawatul qalbi. Ingat sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kerasnya hati Yahudi, sekeras batu, bahkan batu lebih lembut dibandingkan hati mereka kan. Summa qasat qulubukum. Kemudian menjadi keraslah hati kalian. Bahkan lebih keras dibandingkan batu gitu ya. Lah karena kekerasan orang Yahudi ini, sampai Allah Subhanahu wa taala katakan summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Sebab itulah kenapa orang-orang Yahudi susah menerima Islam. Salah satu contohnya sebelumnya bicara tentang apa? Tentang penyembelihan sapi betina kan. Kan keras hatinya orang Yahudi. Disuruh nyembelih sapi banyak tanya. Akhirnya kesulitan sendiri mereka menyembelih dan mencari sapinya. Kalau bukan karena kehendak Allah, tentu mereka tidak dapat sapi itu. Sampai-sampai Allah mengatakan hampir-hampir mereka tidak bisa melakukannya. Karena kerasnya hati, mereka tidak mudah sami'na wa ata'na kepada Nabi mereka Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian karena nifaq. Orang-orang Yahudi itu dzul wajhaini, memiliki dua wajah. Kesana ngomong lain, kesini ngomong lain. Seperti ayat setelahnya tadi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadditsunakum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi afala taqilun. Karena mereka memiliki dua wajah gitu. Ya. Nanti ketemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lain ngomongnya. Nanti ketemu sesama mereka lain pula ngomongnya. Ya. Kemudian juga sifat orang Yahudi itu suka as-sad an sabilillah. Mereka suka menyumbat jalan Allah. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. فَبِذُلْمِهِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, akhirnya Allah banyak haramkan sesuatu yang Allah halalkan kepada mereka. Dan dengan sebab mereka suka menyumbat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga karena mereka suka istihza, mengolok-olok agama. Agama mereka sendiri olok-olok gitu, apalagi agama orang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffar awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang telah menjadikan agama mereka main-main. Siapa? Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberikan kitab. Maksudnya orang-orang Yahudi di sini. Ya. Mereka suka istihza dengan nabinya. Bahkan Nabi Musa saja difitnah gitu ya, oleh orang-orang Yahudi itu. Kemudian juga nasrul fasad. Mereka suka menyebar keburukan. Mereka menyebar keburukan. Bahkan mereka sangat tajaru, berani menghina Allah Azza wa Jalla. Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Dan sama Tuhannya saja kurang ajar gitu ya. Gimana sama nabinya gitu ya. Memang seperti itu. Ya. Belum lagi mereka at-takdzib wa qatlul anbiya. Dikenal memang nenek moyangnya itu suka mendustakan para nabi dan membunuh para nabi. Bahkan satu hari mereka bisa membunuh beberapa nabi.
dengan berbagai macam cara. Ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang digergaji seperti Zakaria, ada yang dipenggal kepalanya seperti Yahya, gitu ya. Macam-macam cara pembunuhannya itu orang-orang Yahudi itu. Makanya ketika Nabi SAW sampai di perbatasan Syam, apa kata Buhairah Rahim? Ya Aba Talib, pulangkan orang ini ponakanmu ini ke Mekah. Sebab kalau orang Yahudi tahu, dibunuh dia nanti. Ya, karena sifat watak mereka seperti itu. Mereka bukan hanya mendustakan para nabi, bahkan membunuh para nabi. Termasuk suka tajassus. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha. Di sini qad badatil baghdha karena telah jelas permusuhan orang-orang Yahudi itu terhadap kaum muslimin. Makanya Nabi SAW itu sebenarnya muamalah dengan Yahudi itu luar biasa. Baiknya Nabi SAW kepada mereka itu luar biasa sebenarnya. Saya akan jelaskan. Tapi memang dasar orang-orang Yahudinya saja yang mereka hasad, karena mereka terlampau cinta kepada dunia sehingga mereka tidak beriman dengan Nabi SAW. Perhatikan beberapa muamalah Nabi SAW kepada orang Yahudi. Dan yang terakhir sebelum saya jelaskan muamalahnya, orang Yahudi itu suka berkhianat kepada perjanjian yang sudah dibuat. Dan sampai hari ini kalau ini, ya, mereka membuat perjanjian bersama Palestina umpamanya kan, untuk tidak saling menyerang, tahu-tahu nyerang. Nah, gitu ya, ya. Makanya Allah mengatakan awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Setiap kali mereka membuat perjanjian, mereka sendiri yang merobek perjanjian itu. Begitulah watak sifat-sifat orang Yahudi. Coba perhatikan bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang Yahudi itu. Supaya jangan berpikir begini. Jangan-jangan orang-orang Yahudi itu dizalimi di Madinah. Setelah Nabi SAW datang dari Mekah hijrah ke Madinah, kemudian menguasai Madinah, akhirnya merebut Madinah, mengusir orang Yahudi. Bukan itu. Nabi SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang dengan agama yang rahmat. Islam ini agama rahmat. Nabi kita Nabi rahmat. Dan Al-Quran juga penuh dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi SAW itu sudah berusaha sebenarnya muamalahnya kepada orang-orang Yahudi itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala katakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang dari orang-orang yang tidak memerangi kalian ataupun tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Allah tidak larang kita berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka, walaupun mereka Yahudi, Nasrani atau orang-orang musyrik. Karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas, tapi Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Makanya di antara akhlak Nabi SAW kepada orang Yahudi itu, salah satunya adalah ya'udu maridhahum. Rasul itu walaupun demikian tetap kalau ada orang Yahudi sakit, itu datang, berkunjung, menziarahi orang sakit dari kalangan Yahudi. Sebagaimana kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada seorang anak muda Yahudi sakit. Ya. Dan Yahudi ini pernah membantu Nabi. Nabi dengar dia sakaratul maut. Datang Rasul di saat sakitnya itu. Kemudian Nabi SAW berdiri duduk di samping kepala anak muda ini. Kemudian Rasul mengatakan, aslim, maukah engkau masuk Islam? Maka tiba-tiba anak muda Yahudi ini melirik bapaknya. Kemudian kata bapaknya, ati Abul Qasim, ikuti saja kemauan Abul Qasim, maksudnya Nabi SAW. Maka Rasul langsung keluar ketika anak muda ini mengucapkan dua kalimat syahadat dan memuji Allah, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak Yahudi ini dari neraka. Lihat Rasul mengunjungi orang sakit kan di sini. Ya. Kemudian juga Nabi SAW menerima hadiah
Ada orang kafir ngasih hadiah sama kita, Rasul terima. Sebagaimana supaya tidak menyakiti perasaannya. Bahkan walaupun hadiah itu sampai menyakiti Nabi. Contoh seorang wanita di zaman Rasul sebagaimana riwayat Bukhari Muslim. Ada wanita, Anas bin Malik bercerita, ada seorang wanita Yahudi namanya Zainab bintul Harith. Itu datang kepada Nabi SAW memberikan hadiah daging kambing, tapi sudah dilumuri racun. Ya Nabi kan bukan tahu yang gaib. Kalau tahu yang gaib kan dari awal tidak akan mungkin makan. Termakanlah oleh Rasul. Karena ini hadiah dari orang Yahudi. Menunjukkan bahwa apa? Sembelihan ahli kita boleh dimakan kan? Karena daging kambing ini yang ngasih adalah seorang Yahudi dan Rasul memakannya. Walaupun tiba-tiba daging ini bicara, jangan kau teruskan wahai Muhammad karena ada racun di daging ini. Dagingnya dibuat bicara gitu ya. Tapi kan Rasul makan, artinya sembelihan ahli kita boleh dimakan gitu ya. Kemudian yang kedua Rasul menerima hadiah. Sampai-sampai ketika tahu bahwa perempuan dapat racun, kira-kira Nabi SAW marah? Tidak. Ali radhiyallahu anhu sampai menawarkan Rasul, penggal wanita itu lehernya. Kurang ajar dia sudah naruh racun. Tapi Nabi SAW mengatakan jangan biarkan. Rasul mengampuni wanita itu. Kurang apa coba? Jelas-jelas mau membunuh Rasul dan sudah termakan pula racunnya sedikit. Tapi Nabi tetap memaafkannya. Itulah akhlak Rasul. Bahkan bukan hanya itu, Rasul pun bermuamalah soal harta dengan orang-orang Yahudi. Sebagaimana umpamanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu menceritakan Nabi SAW punya sebidang tanah di Khaybar. Ya. Maka Nabi SAW kemudian mengambil pekerja orang Yahudi untuk memanfaatkan tanah itu. Kemudian hasilnya paruan. Kan enak tuh. Ya. Orang Yahudi mengelola tanah yang milik kaum muslimin, nanti hasilnya paruan. Termasuk juga Nabi SAW itu pernah menggadaikan baju besinya hanya untuk mendapatkan satu karung gandum dari orang Yahudi. Jadi Rasul bermuamalah baik dengan orang Yahudi. Apa masalahnya? Bahkan saking cintanya Nabi SAW di permulaan hijrahnya Rasul ke Madinah itu, sampai Rasul itu meniru-niru gayanya orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu kan dibedakan gaya rambutnya dengan orang-orang musyrik. Orang Yahudi itu suka dikepang. Rambutnya itu sudah dikepang orang Yahudi itu. Itulah perbedaan mana Yahudi mana tidak kan. Kalau lihat kalau ada kupluk nanti ada dikepang sini kan depan kan. Nah, ciri hasil itu suka dikepang depannya itu laki-lakinya. Sampai Nabi lo ikut-ikut kayak gitu. Itu sebelum ada larangan tidak boleh tasyabuh kan. Karena Rasul itu ingin mengambil hati orang Yahudi supaya masuk Islam. Ya, dan itu dijelaskan bagaimana Nabi SAW ingin mengambil hati mereka supaya mereka itu mau menerima Islam. Sampai meniru-niru sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, dan ini juga dikeluarkan Imam Bukhari Muslim. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasdilu sya'rahu. Ya. Rasul itu sampai mengepang rambutnya, ingin sama dengan orang Yahudi. Wa kana al-musyrikun yafrukuna ru'usahum, dan orang-orang musyrik dibedakan kepala mereka dengan kepala-kepala orang Yahudi. Fakana ahlul kitab yasdiluna ru'usahum. Ahli kitab Yahudi suka mengepang rambut. Wa kana Nabi SAW yuhibbu muwafaqata ahlil kitab. Dan ketika itu Rasul ingin mirip dengan ahli kitab. Fi malam yu'mar, selama tidak diperintahkan di dalamnya bisyai dengan sesuatu. Thumma faraqa Rasul SAW, rasa baru setelah banyak penentangan orang Yahudi, larangan tidak boleh tasyabbuh, maka Rasul tidak mengikuti lagi. Tapi menunjukkan di permulaannya Rasul itu ingin mengambil hati sebenarnya. Tetapi orang Yahudi tetap saja mereka kemudian seperti itu. Bahkan Rasul tidak pernah sombong di hadapan Yahudi. Tawadhu gitu ya. Walaupun sudah menguasai sebagian besar orang-orang yang ada di kota Madinah, tetap Nabi SAW memberikan hak kehidupan bagi orang Yahudi. Yang kedua, hak beragama orang Yahudi yang tertuang dalam piagam Madinah. Rasul tidak mengganggu kehidupan mereka kok. Bahkan Nabi SAW memberikan hak agama kepada mereka. Sehingga Allah katakan, la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Ya, artinya Rasul memberikan seluas-luasnya selama mereka menjaga perdamaian. Jangan sampai Madinah itu diserang dari musuh-musuh luar. Ya kan? Sampai Nabi memberikan hakul haya wa haqqu adil, hak kehidupan dan hak kebebasan mereka hidup berbisnis terserah gitu ya.
Bahkan Nabi SAW terkadang mendoakan hidayah orang-orang Yahudi. Sampai ada kisah, ada seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW, tiba-tiba bersin, pura-pura bersin saja, supaya Rasul mendoakan yarhamukallah, kan begitu. Tapi Nabi SAW tidak mengucapkan yarhamukallah, malah mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, gitu ya. Jadi sampai Rasul mendoakan juga, tapi doa hidayah maksudnya, ya. Artinya bahwa muamalah Nabi SAW itu luar biasa, ya, dengan mereka orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Terkadang membeli makanan dari orang Yahudi, ya, terkadang juga Nabi SAW membantu mereka, mengundang mereka, memberikan hadiah, berziarah kepada mereka, dan begitulah akhlak Nabi SAW kepada Yahudi. Jadi kenapa Yahudi kok sampai diusir? Bukan Nabi SAW yang memulai, mereka yang memulai, karena mereka kan sudah diatur perjanjian dalam piagam Madinah, nggak boleh 1, 2, 3 sampai ada 45 poin, ada mengatakan 51 poin gitu ya dalam perjanjian Madinah. Semua itu atas syariat Islam, dan ingat bahwa poin-poin di atas syariat Islam itu tidak ada yang menzalimi siapapun. Orang Yahudi itu sudah enak hidup di kota Madinah itu. Tapi mereka mulai mengkhianati orang Islam. Mulailah mereka seperti Bani Nadir mengganggu wanita-wanita kaum muslimah. Dibuka auratnya, marahlah kan gitu. Nah, kemudian mulai mereka menyakiti kaum muslimin. Bahkan rencana pembunuhan kepada Nabi SAW. Kemudian bergabung dengan tentara musyrik dalam perang Khandaq. Jadi itu yang menjadikan mereka itu mudah kemudian merobek perjanjian. Sebab itulah maka Allah katakan kepada orang Ansar, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Apakah kalian masih mengharap mereka akan percaya kepada kalian? Pada segolongan dari mereka mendengar firman Allah, maksudnya Taurat, lalu mereka mengubah Taurat setelah mereka paham, sedangkan mereka mengetahuinya. Kemudian Allah mengatakan, wa idza laqul ladina amanu, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Siapa maksudnya di sini? Munafik Yahudi. Jadi Yahudi itu juga ada yang pura-pura masuk Islam. Jadilah munafik Yahudi. Jadi munafik, dan ini ayat yang pertama yang menceritakan tentang munafik Yahudi. Tapi ayat yang sama yang sebelumnya yang sudah kita bahas itu cerita tentang munafik musyrik. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Itu kan ada tuh ayat sebelumnya kan. Ini cerita orang munafik musyrik. Kalau yang di sini tidak, ini cerita munafik Yahudi. Dan ini ayat yang pertama yang menceritakan tentang kisah munafik Yahudi. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila munafik Yahudi itu berjumpa dengan sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar, qalu amanna, kami juga sudah beriman kok dengan nabi kalian, dengan nabi kita Muhammad SAW. Tetapi apa yang terjadi? Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, tapi kalau mereka sedang berkumpul sesama mereka, sesama Yahudi, ya, qalu, maka pembesar mereka mengatakan, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajukum bihi inda rabbikum. Apakah kalian hendak menceritakan kepada mereka orang-orang yang beriman apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian, maksudnya dalam Taurat, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Tuhan kalian. Lihat, mereka takut kepada manusia tapi tidak takut kepada Allah. Jadi sebagian orang-orang Yahudi itu yang awam-awamnya itu sudah banyak terpengaruh sebenarnya. Mereka juga ingin masuk Islam kan, seperti Abdullah bin Salam kan masuk Islam. Sebagian mereka sudah terpengaruh, pengen masuk Islam juga, dan mengakui keberadaan Nabi SAW sebagai Nabi itu. Cuman pembesar-pembesar mereka tidak mau supaya jangan sampai orang awalnya beriman itu, ya. Kemudian banyak orang-orang yang pura-pura Muslim jadi munafik Yahudi, mereka kumpul tuh, rapat. Maka para pembesarnya mengatakan kepada munafik Yahudi yang pura-pura masuk Islam itu, ya, apakah kalian akan menceritakan kepada mereka orang-orang Ansar? Ya. Apa yang hendak diceritakan? Bahwa kalian akan menceritakan apa yang telah Allah terangkan kepada kalian, bahwa Muhammad itu benar,
ciri-cirinya sama seperti yang ada di Taurat, bahwa sahabat-sahabatnya itu benar, ciri-cirinya sama dengan, ngapain diceritakan lagi? Ya. Kalau bisa jangan diceritakan lah kan itu. Ini yang ngomong siapa? Pembesar Yahudi meminta kepada munafik Yahudi dan orang-orang awam Yahudi itu jangan, sudah. Kalian memang mengakui dia nabi, tapi tidak usahlah kemudian menceritakan kemana-mana. Cukup kita-kita saja katanya. Kemudian pembesar mereka mengatakan, liuhajukum bihi inda rabbikum. Alasannya supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Tuhan kalian. Nanti kalau kita mati, nanti si Muhammad itu di hadapan Tuhan kita, dia menang dalam berdebat. Kalau seandainya kemudian kita benarkan kenabiannya, gitu maksudnya. Gak usahlah. Mereka takut, tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, afala ta'qilun? Mana akal kalian? Kalian sudah mengakui dia nabi tapi tidak mau beriman, menghasut pula yang lainnya untuk tidak beriman gitu ya. Makanya Allah mengatakan, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui Allah itu mengetahui segala yang mereka sembunyikan ketika mereka berbisik-bisik sama Yahudi atau ketika mereka melakukan hal-hal yang sifatnya terang-terangan. Ingat, Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Makanya Nabi SAW pernah mengusir 3 orang Yahudi yang berbisik-bisik di masjid Nabi. Jadi ada orang munafik Yahudi itu hadir di majelis Nabi SAW, ikut ngaji lah bahasa kitanya. Tetapi sahabat betul-betul menyimak apa yang dikatakan Nabi SAW. Munafik ini pula sesama mereka bisik-bisik di belakang majelis Nabi. Ya Nabi tahulah diwahyukan Jibril. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengusir orang-orang ini. Diusir akhirnya. Dipaksa keluar dari majelis Nabi SAW karena mereka orang-orang munafik. Lah bicara tentang munafik yang ada di kota Madinah. Munafik yang ada di kota Madinah itu terbagi menjadi 2. Pertama, munafik dari kalangan Khazraj dan Aus yang disebut dengan munafik musyrik. Dan itu dikepalai pimpinan mereka adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu tokoh mereka munafik Khazraj dan Aus. Kemudian juga dan munafik Abdullah ibn Salul ini presidennya, ya kepalanya munafik gitu ya. Itu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Turun kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul satu surah, namanya surah Al-Munafikun. Dan ada di Quran itu surah Al-Munafikun, itu turun kepada siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Bahkan bukan hanya surah Al-Munafikun saja, turun suratul Hasyr, kemudian turun surah Nur yang menyingkap Aisyah radhiyallahu anha tidak berzina. Karena yang pertama kali yang menjadikan sumber fitnah menuduh Aisyah berzina dengan Safwan ibn Mu'attil itu siapa? Abdullah ibn Ubay bin Salul. Anehnya ada 3 sahabat ikut terpengaruh. 3 sahabat ikut terpengaruh, ikut nuduh-nuduh juga kan. Salah satunya siapa? Kerabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya Mistah ibn Utsatsah. Kemudian juru bicaranya Rasul lagi terpengaruh juga, Hasan ibn Thabit. Penyair Rasul. Penyair Rasul Hasan ibn Thabit ikut terpengaruh juga. Kemudian ada juga sahabat Nabi SAW terpengaruh, ada 3 orang. Sahabat Nabi terpengaruh ikut-ikut memfitnah, tetapi kemudian mereka dihukum dengan cara didera, dipukul 80 kali sebagai had bahwa mereka menuduh wanita baik-baik berzina, ya kan? Maka mereka harus dipukul 80 kali dan mereka tobat. Dan Allah terima tobatnya. Sementara pertanyaannya lah, yang pusatnya fitnah malah nggak dihad. Abdullah ibn Ubay bin Salul malah nggak dihukum tuh. Yang 3 sahabat dihukum dengan 80 cambuk, pusat informasinya yang membuat fitnah ini Abdullah ibn Salul malah nggak dihukum. Kata Imam Tabari dalam tafsirnya, kenapa Abdullah ibn Ubay bin Salul tidak dihukum sebagaimana 3 sahabat ini, Mistah dan Hasan ibn Thabit dan seorang wanita, ya kan? Kan 3 sahabat yang memfitnah Aisyah itu ya, maksudnya terpengaruh, 2 laki-laki 1 perempuan. Nah, tapi 3-3-nya dapat had. Kata Imam Tabari,
Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dihad cambukan selama 80 kali cambukan? Karena Allah sudah sediakan kepada dia azab yang jauh lebih pedih lagi di akhirat, berupa ditenggelamkan di intip neraka yang paling dalam. Dari sini turun ayat innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ya, sungguhnya munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Kemudian di bawah Abdullah ibn Ubay bin Salul namanya Jullas ibn Suwaid. Jullas ibn Suwaid itu pun tokoh munafik Madinah dari kalangan musyrik. Dan Jullas ini juga diturunkan ayat. Diturunkan ayat kepadanya surah At-Taubah 74. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri. Mereka bersumpah atas nama Allah apa yang mereka katakan, dan sungguh mereka telah mengatakan kalimat kufur. Ya. Kemudian juga ada namanya Al-Haris ibn Suwaid. Al-Haris ibn Suwaid ini mas saudaranya Jullas, juga diturunkan ayat kepadanya surah Al-Imran ayat 86. Allah mengatakan kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah akan berikan hidayah kepada sebuah kaum, maksudnya kepada Al-Haris ibn Suwaid, yang mereka telah kufur setelah keimanan mereka. Kemudian juga ada Bijad ibn Utsman. Bijad ibn Utsman ibn Amir juga diturunkan kepada dia ayat At-Taubah 61. Wa minhumul ladzina yu'dunan nabi, dan mereka orang-orang yang menyakiti Nabi, wa yaquluna huwa udhun. Kemudian juga ada namanya Zuwayyu bin Harith. Dia seorang suku Aus. Allah juga turunkan kepadanya ayat surah At-Taubah 107. Walladzina takhudhu masjidan di bukan ya, Zuwayya ibn Haris tidak diturunkan ayat. Kemudian di sana juga ada Abu Habibah Ibnul Azhar. Abu Habibah Ibnul Azhar yang membangun Masjid Dirah. Ya, Abu Habibah ini salah satu yang membangun Masjid Dirah dari kalangan munafik, kemudian dibantu dengan Khidam ibn Khalid, Abbad ibn Hunayf, Amr ibn Khidam, Jariyah ibn Amir, dan sekitar 7 orang ya, kalau tidak salah 8 orang itu yang membangun Masjid Dirah. Tetapi kemudian masjid itu disuruh untuk dihancurkan dan dibakar. Ya, dalam surah At-Taubah 107. Kemudian ada juga munafik namanya Aus ibn Qaidi. Aus ibn Qaidi turun juga surah Al-Ahzab ayat 13. Kemudian juga ada namanya Qais ibn Amr ibn Sahl. Dan juga Al-Jad ibn Qais juga turun padanya surah At-Taubah 49 dan yang lainnya. Karena orang-orang munafik itu cukup banyak ya di Madinah itu, jumlahnya sampai 370 orang. Ya. Jadi jumlah munafik di kota Madinah itu sampai diperkirakan sekitar 370 orang. Ini yang saya sebutkan pembesar-pembesarnya. Ini dari kalangan munafik musyrik. Adapun munafik Yahudi, siapa pembesarnya? Pembesarnya adalah Sa'd bin Hunayf. Itu pembesar munafik Yahudi, Sa'ad ibn Hunayf. Kemudian Zaid ibnu Al-Lasaid. Kemudian Nu'man ibn Aufah. Kemudian Utsman ibn Aufah. Semuanya dari Bani Qainuqa. Kemudian juga ada pembesar Yahudi, munafik Yahudi namanya Rafi ibn Huraimilah, dari pembesar munafik. Kemudian juga Rifah ibn Zaid ibn At-Tabud. Kemudian juga Silsilah ibnu Bazham. Ini 3 orang ini yang diusir dari Masjid Nabi yang saya ceritakan tadi. Termasuk juga munafik yang lainnya namanya Asma bintu Marwan, Al-Akhnas ibn Shuraik As-Saqafi, yang turun surah Al-Baqarah 204. Dan ini sebagian nama-nama munafik baik musyrik ataupun Yahudi, tetapi sekaligus jumlahnya hampir mencapai 370 orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ingin saya ceritakan di sini kan munafik Yahudi. Kalau munafik musyrik sudah sering saya ceritakan, dan itu ada di permulaan surah Al-Baqarah, sudah saya kisahkan. Lah, sepak terjang munafik Madinah ini dari kalangan Yahudi, mereka sengaja
masuk ke kubu-kubu orang-orang Khazraj dan Aus itu untuk memecah belah. Kemudian juga memecah belah antara Muhajirin dan Ansar. Itu tugas mereka. Jadi mereka masuk itu hanya untuk memecah belah kaum muslimin. Dan mereka istihza hanya untuk mengolok-olok kaum muslimin. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan juga aib-aib mereka, salah satunya dalam surah Al-Baqarah yang kita bahas. Padahal sekali lagi orang-orang Yahudi itu mereka sebenarnya tahu, tetapi mereka suka mentahrif kitab. Saya tutup dengan satu kisah seorang Yahudi yang menyembunyikan kitab Taurat dengan jempolnya. Jadi zaman Nabi SAW, kita tahu bahwa hukum Madinah kan sudah secara umum kan Rasul yang berkuasa, karena memang mayoritas Khazraj dan Aus sudah masuk Islam, sehingga Rasul berkuasa di Madinah. Tetapi walaupun demikian Rasul tetap mengadakan perjanjian bersama orang-orang Yahudi untuk saling melindungi. Lah ketika itu ada kasus, ada seorang laki-laki dan perempuan dari kalangan Yahudi berzina. Dan keduanya sudah menikah, artinya rajam. Itu dalam hukum Taurat sama dengan hukum Islam, rajam, ya kan? Jadi Nabi SAW kemudian bertanya kepada pembesar Yahudi itu, bagaimana menurut kalian tentang hukum rajam dalam Taurat? Bagaimana menurut kalian hukum orang berzina dalam Taurat? Mereka mengatakan rajam. Tetapi karena banyaknya perzinahan di antara kami, baik orang-orang terpandangnya atau orang-orang fakirnya, maka kami harus menyamakan karena ada tuntutan dari orang-orang fakir. Kalau kami orang miskin berzina dirajam, kalian orang kaya berzina tidak dirajam. Demolah orang-orang fakir Yahudi kepada para pembesar Yahudi. Akhirnya hukumnya disamakan dengan cara cukup dipendam sedada, kemudian kepalanya ditaburi pasir, hanya dipermalukan saja, tapi tidak dirajam. Ya. Jadi Nabi SAW memanggil para pembesar Yahudi untuk membacakan Taurat. Tiba-tiba kemudian satu pembesar Yahudi membacakan Taurat, tetapi ketika sampai kepada kalimat rajam ditutupi jempolnya. Ditutupi jempolnya. Lah, Nabi kan tidak paham bahasa mereka. Bisa saja kemudian Nabi mengiyahkan kan. Tiba-tiba ada tokoh Yahudi yang sudah masuk Islam namanya Abdullah ibn Salam. Di situ tuh. Kata Abdullah ibn Salam, angkat jempolmu itu katanya. Angkat jempolmu itu. Jangan nutupi hukum Allah katanya. Akhirnya kemudian mereka pun mengangkat jempol mereka, tertulislah kalimat ar-rajmu di situ. Bahwa harus dirajam, kata Rasul, rajam dia. Ya kan? Dari sini kita tahu bahwa orang-orang Yahudi pembesarnya saja seperti itu. Apalagi orang-orang menjelaskan sifat-sifat mereka masih tertular sampai Yahudi yang ada di Israel sampai hari ini gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara pembahasan tentang surah Al-Baqarah 75 sampai 77. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, kalau orang yang munafik itu yang kekal di neraka itu seperti yang tadi Ustaz saya sampaikan. Nah, kalau yang munafik yang kekal di neraka itu maksudnya itu munafik secara itikadnya ya munafik. Iya, munafik itu ada dua. Ada yang disebut dengan munafik al-i'tiqadi. Sebagaimana definisi munafik. Munafik itu kan diambil dari nafak. Nafak itu bahasa kitanya gorong-gorong. Nah, ibu-ibu kan tahu gorong-gorong parit tuh. Biasanya air keluar dari sini, masuk dari sini, keluar dari sana. Itu kan gorong-gorong kan. Nah, atau nafak itu kayak kalau ibu dari sini ke Nagoya itu lewat jembatan, lubang-lubang jembatan kan. Nah, kita masuk dari situ, keluar dari sana kan itu ya. Itu dalam bahasa Arab namanya nafak. Makanya munafik diambil dari kata nafak. Karena orang munafik itu masuk Islam dari lisannya, keluar dari Islam dari hatinya. Masuk Islam dari lisannya, tapi dia sendiri sudah keluar dari Islam karena mengeluarkan diri lewat hatinya. Maka disebut munafik. Dari sinilah disebut munafik i'tiqad. Kenapa keyakinan? Karena keyakinan yang mengeluarkan dia dari keislaman. Beda dengan munafik amal. Kalau munafik amal kan bukan hati, tetapi lisan, amal perbuatan. Seperti kalau ngomong dusta,
Kalau berjanji khianat, gitu ya. Kalau punya amanah, kemudian malah amanahnya dikhianati, itu munafik amal namanya. Hatinya kan tetap saja dia tidak mau juga murtad dari Islam kan. Nah, orang Islam itu kan kalau sudah kuat keyakinannya, walaupun orang awam disuruh kafir nggak mau lah kan itu. Tapi perbuatannya seperti perbuatan munafik, itu namanya munafik amal. Lain dengan munafik i'tiqad, memang dia sendiri orang kafir, cuma dibungkus dengan Islam. Itu orang-orang orientalis dan yang semacamnya. Ya. Jadi yang dimaksud ya, dikekalkan neraka. Kenapa dikekalkan? Karena munafik dengan kafir itu sama saja. Kenapa saya katakan munafik dengan kafir sama saja? Karena sebab munculnya munafik itu karena kuatnya Islam. Kapan munculnya munafik di Madinah? Setelah perang Badar. Ketika Islam menguat, muncul munafik. Jadi sebab munculnya munafik itu karena Islam kuat. Kalau Islam lemah, ngapain jadi munafik? Jadi kafir aja lah kan gitu. Gak usah ada munafik-munafikan. Kalau Islam sudah lemah, nah, karena Islam kuatlah jadinya orang kafir jadi munafik. Karena takut. Kalau Islam lemah, ngapain jadi munafik? Jadi kafir saja. Islam sudah lemah. Jadi itu penyebabnya kenapa muncul munafik, karena kekuatan Islam. Mereka takut pura-pura masuk Islam. Kalau lemah Islam, tidak ada munafik. Di Mekah nggak ada orang munafik, karena Islam lemah. Ngapain jadi munafik? Jadi kafir saja kan gitu. Jelas identitasnya keluarkan. Makanya di Mekah nggak ada orang munafik. Munafik itu muncul di Madinah. Itu pun setelah perang Badar. Setelah kaum muslimin kuat, mereka takut, terpaksa masuk Islam. Ya, jadi intinya bahwa munafik itu yang kekal di neraka yang Allah turunkan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, bahwa yang dimaksud di sini munafik keyakinan. Mereka lebih parah dibandingkan orang kafir, makanya nerakanya lebih dalam dibandingkan neraka orang kafir. Wallahu a'lam. Coba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bertanya, tadi disampaikan kalau munafik itu ada dua, munafik amal dan munafik hati. Nah, kalau ada tiga ciri orang munafik, kalau yang disampaikan yang saya tahu kan yang dipercaya, ingkar, berjanji, dusta, amanah, khianat. Jadi ini kan apakah termasuk ke dalam munafik amal atau munafik perbuatan, dan itu bagaimana hukuman untuk orang-orang seperti itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Itu munafik amal. Itu munafik amal. Jadi hanya amalnya saja amalia orang munafik, tapi keyakinannya kan tidak. Karena orang yang seperti itu bukan menghancurkan Islam. Ya kan, dia merusak diri sendiri. Berdusta akhirnya dia tidak dipercaya orang. Nggak suka berdusta. Orang suka khianat nggak percaya lagi lah sama dia. Ngapain saya kasih amanah dia? Dia nggak amanah gitu ya. Nah, hukumannya itu di masyarakat nanti Allah. Kalau orang suka berdusta maka didustakan oleh orang lain. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat seperti itu, maka Allah akan buat orang yang berbuat seperti itu kepada anda kan gitu. Jadi sebenarnya kita hidup itu tenang kalau kita paham kalimat kama tadinu tudan. Ada orang yang menjelek-jelekan kita, sabar saja. Nanti akan diutus orang oleh Allah untuk menjelek-jelekan dia. Jadi tidak perlu bingung di hidup di dunia ini. Karena semua itu ada hukum karmanya di bahasa kita. Lah orang yang suka berdosa, nanti suatu ketika dia didustakan orang. Orang yang suka khianat, nanti dikhianati orang gitu ya. Nanti hukum Allah berlaku di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun." Jangan kau sangka Allah itu diam terhadap amalan orang-orang zalim. Orang berdusta itu kan mendolimi orang. Khianat mendolimi orang. Ya. Jadi hukumannya nanti akan berlaku. Allah yang akan tidak di dunia ya di akhirat. Tapi mereka tidak kafir. Seperti orang-orang Islam yang berdusta enggak kafir. Jadi yang kafir itu maksudnya di sini yang dimaksud munafik hati, yang memang hatinya tidak ada kecintaan kepada Islam. Memang dia pura-pura aja masuk Islam. Jadi dia nggak ada cinta sama sekali. Dia nggak mau sholat, nggak mau apa nggak dia. Hanya syahadat saja. Dia hanya ingin merusak Islam saja. Nah, itu jelas-jelas munafik. Itu disebut munafik i'tiqadi namanya.
Nah, tetapi kalau yang tadi ibu sebut itu pasti munafik amal. Munafik amal tidak mengeluarkan dari Islam. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau orang yang memiliki sifat itu dia mempunyai sifat kuliah itu menyampaikan sesuatu itu dia tidak dengan makna yang benar karena mungkin alasannya memulai atau bagaimana gitu. Apakah ini termasuk sifat orang yang menolak? Tauriyah. Tauriyah itu ada yang baik, ada yang tidak. Kalau tauriyahnya seperti Ibrahim ya baik-baik saja. Dia pura-pura yang menghancurkan patung kemudian dialihkan ke patung besar. Itu tauriyah juga. Kan dusta juga, tetapi kan maksud Ibrahim mengarahkan ke patung besar supaya mereka paham patung itu tidak bisa bicara gitu ya kan. Atau ketika istrinya mau ditangkap raja zalim yang suka dengan dia, Ibrahim mengatakan kamu jangan bilang istriku, bilang aja saudari seiman. Betul, saudari seiman karena nggak ada yang beriman ketika itu kecuali Ibrahim dan istrinya kan gitu. Tapi kan dusta juga, sebab itu Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat. Lah kalau tauriyah untuk memberikan maslahat, ada orang Islam mau dibunuh masuk ke rumah ibu, ditanya kemana, lihat orang nggak lari, nah, ibu bilang nih ke sebelah, padahal ibu sembunyikan. Tauriyah juga melindungi jiwa seorang muslim, tidak apa-apa. Ya, atau seorang suami tauriyah pura-pura enak, masakan ibu asinnya buat pecutnya nggak karu-karuan, kata suami enak kali gitu kan, padahal mau berdusta gitu. Atau mendamaikan orang gitu. Jadi ada tauriyah yang disyariatkan berdusta tapi dalam rangka tauriyah gitu. Tapi ada yang tercela. Ya, ada yang tercela kalau maksudnya jahat. Ya, maksudnya jahat gitu ya. Wallahu a'lam. Ini ada yang kurang paham, bukan mau dijelaskan apa itu tauriyah maknanya. Tauriyah itu semacam dusta, tapi mengalihkan pembicaraan. Dia bagian daripada dusta, tapi dusta yang dibolehkan. Kan dibolehkan berdusta. Ya, kamu jangan bilang istriku, itu kan dijelasin istrinya kan gitu. Kok jangan bilang istriku, bilang aja saudariku. Nah, itu kan ada dustanya di situ. Nah, tetapi maksudnya mengalihkan sesuatu. Berdusta, tetapi bukan dusta yang dilarang. Dusta yang dibolehkan, tauriyah itu. Ada seorang muslim mau dibunuh masuk ke rumah ibu. Lihat si anu enggak? Ini yang dikejar seorang muslim, yang ngejar orang kafir. Udah bawa parang dia kan. Ini mau bunuh nih. Masuk pula, ibu sembunyikan di rumah. Lihat tadi orang begini. Oh iya, ke sana. Nah, padahal pokoknya ibu jarinya begini, yang ini nunjuk ke rumah, yang ini nunjuk ke sana. Ke sana, ke sana. Itu maksudnya ya. Nah, itu tauriyah, maksudnya ke sini, tapi ibu ke sana supaya orang iri ke sana. Itu kan dusta yang dibolehkan. Tauriyah. Kalau istilah Syiah ada lagi takiyah namanya. Nah, itu menyembunyikan kesesatan. Kalau Syiah takiyah, mereka itu bilang jelas-jelas keyakinan mereka sesat, mereka mencari dalih seolah-olah tidak sesat, itu takiyah namanya. Kan banyak itu takiyah itu. Ya, sampai saya itu pernah lihat YouTube waktu ada beberapa ceramah saya tentang masalah Syiah. Ada Ustaz Firanda juga, beberapa Ustaz juga lah. Itu dipotong sama dia. Nanti dibantah itu, potongannya sedikit. Bantahannya satu YouTube. Dia sembunyikan takiyah dia. Jadi dia baca kitab-kitab itu yang membantah keyakinan kita. Tetapi kitab-kitab yang sudah jelas-jelas pemahaman mereka nggak dibaca. Nah, itu takiyah namanya. Ya. Tidak mengakui kesesatannya. Allahu a'lam. Baik, kalau sudah kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.